kembali lagi di podcast Waskita Sriwijaya Talk bersama saya Kafka, host kamu pada hari ini. Di episode keempat ini kita akan membahas tentang progres pembangunan proyek tol Kayu Agung Palembang Betung tahap 2. Nah, di pagi kali ini kita kedatangan narasumber site operasional proyek tol Kayu Agung Palembang tahap 2, yaitu Pak Andre Yuda Himawan. Halo Pak Andre, apa kabar? Halo teman-teman, halo Kak Kafka. Oke, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat dan baik. Oke, alhamdulillah. Dan sebelumnya Kakak mau ucapin terima kasih karena Pak Andre udah jauh-jauh nih dari Pangkalan Balai untuk datang ke kantor WST di Pedu ini. Ya, sama-sama Kak Kafka dan tim. Oke, kalau boleh tahu tadi dari Pangkalan Balai jam berapa nih Pak berangkat ke sini? Tadi pagi saya berangkat dari Pangkalan Balai jam 8. Cuacanya ya begitu, sekarang kondisinya hujan. Untuk perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam ya dari Pangkalan Balai menuju ke kantor WST ini, disambi dengan macet-macetan. Macet parah ya? Ya, macet parah di KM berapa itu yang mesti landas, kemudian di jalan Nasional yang Soekarno-Hatta ya. Di situ kayaknya macet tiap hari ya sekarang kondisinya. Oke. Terus untuk episode keempat nih Pak, kita akan bahas tentang progres pembangunan proyek tol Kayu Agung Palembang tahap 2. Nah, pertama mungkin bisa dijelasin sedikit ke sobat WST tentang pengalaman Pak Andre di dunia konstruksi ini Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Andre Yuda Himawan. Terkait pengalaman pekerjaan di Waskita Karya, saya pertama masuk di tahun 2014. Posisinya itu bukan di Indonesia bagian barat ya, tapi saya di Indonesia bagian timur di Makassar. Kemudian di tahun 2016 baru ditugaskan di proyek Jalan Tol Lampung. Setelah itu di tahun 2018 baru ke proyek Tol Medan. Nah, di akhir tahun 2021 dari Medan kami ditugaskan ke Kayu Agung Palembang Betung tahap 2 sekarang. Sampai dengan saat ini. Oke, berarti dari awal mula karirnya di Indonesia bagian timur dulu nih, baru ke sini. Ya. Berarti kalau untuk Sumatera udah menjelajah nih ya Pak, dari ujungnya Sumatera ke ujung Sumatera. Oh iya. Alhamdulillah dari kalau Sumatera sendiri pun itu tadi dari Lampung dari bawah sampai Medan kan di atas, kembali lagi kita ke bawah lagi ke Palembang. Semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa ke tempat-tempat lain untuk membangun infrastruktur nasional. Berarti kalau untuk proyek tol ini yang udah ketiga ya? Ketiga, alhamdulillah sudah ketiga. Dan semuanya di Trans Sumatera? Trans Sumatera semua. Oke, ini jiwanya membangun Trans Sumatera banget ini ya? Betul. Oke, terus kalau untuk kemarin Pak, hasil dari, kan kemarin sempat Lebaran Idul Fitri 2024 nih, proyek tol Kayu Agung Palembang Betung kan digunakan untuk fungsional situasional nih Pak. Ya, betul. Nah itu gimana persiapannya dan hasilnya dari fungsional situasional kemarin Pak? Pihak owner dan pemerintah daerah memberikan tugas ke kita, ke Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana untuk bisa memfasilitasi kegiatan mudik di antara Palembang sampai dengan Jambi. Jadi untuk di proyek sendiri pun mulai dari tanggal 1 April, malah sebelumnya juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk jalur fungsional. Jadi jalur fungsional itu kan kemarin dijadwalkan di tanggal 6 sampai dengan 15 April 2024. Namun pelaksanaan itu tergantung dari situasi dari jalan nasional tersebut. Apabila jalan nasional tersebut itu terlalu padat dan mengakibatkan macet, maka baru kita buka sesuai dengan request dari Polantas setempat. Jadi kemarin alhamdulillah jalur mudiknya sendiri itu kita masih menggunakan jalan nasional. Namun pada saat arus balik yang dari Jambi menuju Palembang itu sudah di warning nih dari bagian Polantas Jambi bahwa di sini sudah mulai ada titik macet. Makanya kemarin teman-teman yang bertugas untuk di pos-pos masing-masing di jalan tolnya sudah berkomunikasi dengan tim Polantas
Polres Banyuasin. Jadi pada tanggal 15 itu jalan tol kita buka dari jam 8 sampai jam 5 sore itu sampai dengan tanggal 20 April sesuai request dari bapak-bapak Polres seperti itu. Berarti emang pas arus mudik arus balik kemarin tuh sempat digunakan untuk fungsional situasional ya? Iya betul. Jadi kemarin digunakannya pada saat arus balik ke sini ke Palembangnya. Dan itu lumayan ramai yang lewat kemarin waktu itu yang pakai banyak tuh Pak? Kemarin alhamdulillah banyak sih. Jadi dengan adanya jalan tol yang dibuka itu mobilisasi masyarakat semakin lancar. Jadi tidak menyebabkan kemacetan di jalan nasionalnya itu. Oke, jadi sangat membantu ya untuk Betul. arus balik kemarin. Karena kan kita sempat tahu di tahun 2024 ini kayaknya di tahap satunya Kali Agung Palembang Betung juga kan lalin meningkat tuh. Iya. Berarti sangat membantu lah dengan adanya fungsional situasional yang kita lakukan. Yes. Terus kalau untuk progres konstruksinya nih Pak, tahap 2 itu udah sampai di mana nih Pak? Jadi progres konstruksi ini kan Palembang Betung kan dibagi menjadi beberapa paket. Kalau yang kami laksanakan adalah paket jalan, di mana paket jalan itu terdiri dari paket 2 dan paket 4. Untuk progresnya sendiri itu sudah mencapai 55% dari target. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri ya kita masih menunggu kepastian lagi bagaimana kelanjutannya untuk berikutnya seperti itu. Terus untuk kalau bisa diceritain sedikit nih Pak, untuk tahap 2 itu metode pembangunan konstruksinya gimana? Karena kan kita lihat dari tahap 1 ke tahap 2 mungkin ada sedikit perbedaan nih. Oke. Jadi gini, untuk pekerjaan jalan tol itu apalagi khususnya di KAPB ya tahap 2 kalau kita cerita untuk pelaksanaan pekerjaannya itu seperti yang sudah-sudah. Jadi ada pekerjaan penimbunan tanah, kemudian kalau di area-area rawa, kemudian tanah-tanah lunak, kita menggunakan beberapa metode. Kalau di proyek sini ada 2 metode. Yang pertama metode PVD vakum, kemudian yang kedua yaitu metode menggunakan slab on pile. Nah, untuk konstruksi di atasnya sendiri bagi daerah-daerah yang lunak itu kita menggunakan perkerasan fleksibel atau aspal. Nah, untuk pekerjaan yang di tanahnya sudah keras seperti pekerjaan timbunan dan lain-lain, nah, metode konstruksi di atasnya menggunakan rigid pavement. Oh, jadi langsung di rigid? Yes, langsung di rigid. Nah, kalau yang kemarin kita kembali ke fungsional tadi itu hampir keseluruhan pakai rigid pavement. Oh, yang kita buka untuk fungsional situasional kemarin. Betul. Oke. Terus kalau untuk target penyelesaiannya nih Pak, untuk proyek tahap 2? Oke. Untuk target penyelesaian seperti yang kemarin, kan kita kemarin dapat tamu akbar tuh, Pak Menteri, Pak Basuki. Jadi teman-teman di WAS kita dan WST itu ditargetkan untuk gate to gate jalan tol Musilanda sampai IC Pangkalan Balai itu di bulan Desember tahun 2024. Oh, berarti Desember ini harus kelar? Yes, mungkin banyak faktor sih. Jadi kenapa di Desember mungkin untuk dijadikan fungsional. Oh, persiapan Nataru lagi betul, nanti ya? Ya betul, Nataru lagi. Jadi ya perlu effort lebih lah dari kontraktor. Kerja lembur gitu nanti. Yes, kerja lembur bagi kuda. Berarti untuk gate to gate Pangkalan Balai ke Musilanda itu ditargetkan Desember. Berarti kita itu kan masuk di prioritas 1 ya? Yes, prioritas 1 gitu. Berarti kalau untuk keramasan ke Pangkalan Balainya ini belum bisa untuk di Desember ini. Kalau keramasan ke Pangkalan Balainya tetap ditargetkan ya mungkin ya sampai dengan Desember 2024, tergantung ya itu tadi kembali lagi ke pendanaan kita seperti apa untuk berikutnya. Dan juga kita ada satu jembatan ya, jembatan Musi yang belum kelar. Nanti akan kita undang ya buat kaprodi jembatan Musi sini untuk kita bahas tentang jembatan Musi ini. Target penyelesaiannya kapan? Oke, terus yang ini nih Pak, tantangannya nih dalam untuk menyelesaikan proyek ini Pak. Nah, untuk tantangan sendiri di proyek
jalan tol ya, yang paling utama dan paling besar itu di lahan. Jadi sampai dengan saat ini kan kalau kita runut dari STA 2250 sampai 111 itu kan ada di mana lahan di STA 97 sampai 111 itu belum bebas, Pak. Jadi betul. Jadi kemungkinan besar untuk menyambungkan jalan tol itu sendiri masih terkendala pembebasan lahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi kontraktor berpacunya pada kondisi alam, di mana kondisi alam di Palembang Betung pun dari awal saya di sini 2021 sampai dengan 2024 sekarang lebih banyak ke hujannya. Jadi kita itu gimana ya, harus mensiasati atau membuat metode khusus supaya pekerjaan di jalan tol ini bisa terlaksana sesuai dengan progres yang ditetapkan. Nah, ada lagi satu aspek nih yang paling penting nih. Yang paling penting nih kayaknya harusnya. Itu terkait pendanaan, di mana jalan tol ini kan pendanaannya sangat besar ya. Iya. Di mana iya betul. Jadi di mana kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan apabila kita nggak ada dana nih, nggak ada support dananya. Betul, seperti itu sih Kak. Jadi ini ke teman-teman ownernya, ke Kak Kafka ini. Balik lagi di ke owner ya. Oke, kita teka ya Pak Henry, gimana pendanaan kita? Soalnya episode sebelumnya kita udah bahas masalah pendanaan sama Pak Arfe. Oke, terus berarti ada 3 faktor nih dalam tantangan perusahaan. Yang pertama tadi lahan, kendala di bebasan lahan. Terus yang kedua cuaca. Mungkin bisa pakai pawang hujan Pak Andre? Wah, kalau kita pakai pawang hujan kayaknya malah hujan terus ya? Hujan terus. Nanti di dalam kontraknya ada tuh, kosnya buat apa pawang hujan?